Per Juni 2023, ketentuan ARB yang tadinya minus 7% akan dinaikkan perlahan menjadi minus 15%. Tentu hal ini menimbulkan pro dan kontra. Apakah hal ini, yaitu perubahan ARB kembali menjadi sebelum pandemi, akan berdampak terhadap pergerakan pasar saham kita? Seperti yang sudah banyak diberitakan nih ya, ARB ini kan perlahan-lahan akan dikembalikan ke sebelum pandemi. Nah, setahu saya ini kan selama pandemi ini kan cuma 7% ARB-nya ya. Nah, ini sebelum pandemi ARB-nya ini sekarang jadi berapa persen nih Pak? Jadi sebelum pandemi dia tergantung fraksi harganya. Ada yang dari 20, 25, dan kalau nggak salah 35%. Waktu pandemi kan mungkin pemerintah OJK juga khawatir ya, supaya orang tidak gampang panik karena jatuhnya terlalu dalam, diubahlah menjadi 7%. Memang 7% ada plus minus, jadi kalau turun maksimal 7, kalau keesokan hari juga 7, jadi kalau dia mau turun 20% harus 3 hari. Menjadi masalah ketika orang mau jual saham, jadi tadinya kalau turun 20% dia bisa jual dalam 1 hari, sekarang dia harus tunggu 3 hari. Nah, masa tunggu selama 3 hari itu ternyata bisa berdampak kepanikan juga. Kenapa? Karena orang mau jual satu saham, nggak bisa, terpaksa dia jual saham yang lain. Saham-saham lain yang harusnya tidak dijual, terpaksa harus dijual karena yang bersangkutan belum mencapai target yang diharapkan. Nah, dengan mempertimbangkan itu, akhirnya dikembalikan pelan-pelan. Kira-kira perubahan ARB ini Pak, dari yang tadinya kan 7% ya, sekarang jadi bertahap 15%, terus mulai ke yang 20, 25, 35 sebelum pandemi. Nah, itu dampak ke bursa saham kita seperti apa nih Pak? Positif kah atau malah negatif? Jadi kalau positif atau negatif yang dimaksud itu sebetulnya bukan IHSG-nya naik atau turun, tapi ke apakah liquidity, jadi kemudahan untuk menjual saham meningkat atau tidak dibandingkan sebelum kebijakan ini berlaku. Kita ambil contoh kasus Gotoh deh. Pada November-Desember 2022 mengalami ARB 11 hari berturut-turut. 3 hari ARB pertama transaksinya 200 sampai 400 miliar. Itu jumlah yang menurut saya oke lah, karena masuk LQ45, IDX30 kan. Kalau transaksi yang nggak ada segitu, orang mau lepas susah. Tapi sejak hari ke-4 sampai dengan hari ke-11, itu dari 200 sampai 400 cuma jadi 20 sampai mungkin 40. Kalau untuk saham yang market caps-nya masuk LQ45, relatif besar, dimiliki oleh asing, 20 miliar itu nggak cukup. Nah, jadi di Desember itu kenapa window dressing sampai gagal, jadi orang nyangkut di sana mau keluar nggak bisa, saham-saham lain terpaksa dijual, menyebabkan pada bulan Desember itu IHSG-nya malah mengalami negatif. Itu pertama kali dalam mungkin 21 tahun terakhir gitu. Nah, waktu ARB jadi 15%, Gotoh juga ARB juga. Jadi dia pas itu berlaku, kebetulan Gotoh dia naik tinggi karena masuk indeks MSCI. Nah, waktu dia turun 15%, transaksi dalam 1 hari itu 400 miliar. Ya. Jadi waktu ARB 7%, rata-ratanya di 20 sampai 40 miliar. Besoknya turun lagi, tapi nggak ARB. Dan transaksinya 1 triliun gitu loh. Nah, jadi kalau dengan menggunakan Gotoh sebagai studi kasus, pada saat ARB-nya dari 7 jadi 15, liquidity-nya 400 miliar versus 20-an miliar. Jadi itu 20 kali lipat. Nah, untuk itu saya melihat ini suatu sinyal yang positif. Buat investor institusi, ya kayak reksadana, kayak mungkin dana pensiun asuransi, ataupun investor perorangan yang transaksi pakai margin, liquidity penting. Karena tiba-tiba saya di redeem nasabah, saya harus bayar. Kan nggak bisa, saya 7 hari baru bayar. Kan harus secepatnya kan kalau dalam ada batasan. Institusi juga begitu. Nah, dengan adanya likuiditas yang lebih baik, menurut saya orang bisa lepas posisinya lebih cepat. Jadi perubahan ARB ini saya sambut sebagai suatu perkembangan yang sangat positif bagi pasar modal Indonesia. Baik, kalau tadi kan di pasar saham dilihat sebagai hal yang positif ya Pak. Nah, kalau ini pengaruhnya ke pasar obligasi gimana Pak? Positif atau negatif nih? ARB itu kan berlakunya di saham ya. Jadi obligasi tidak ada istilah ARB, sehingga secara langsung tidak ada. Transaksi obligasi itu kalau bahasa teorinya namanya over the counter.
Jadi transaksinya tidak melalui mekanisme bursa. Kita nggak bisa lihat kayak bid offer minus berapa persen, itu nggak ada. Jadi ARB sama pasar obligasi tidak relevan. Nah, di obligasi ketika melakukan jual beli, bagi reksadana itu kita juga ada batasannya. Jadi kalau untuk reksadana kami menggunakan range atau kisaran harga wajar yang dikeluarkan oleh penilai harga efek Indonesia, phei.co.id. Setiap harinya dia mengeluarkan harga range-nya beda-beda, tergantung rating, tergantung jangka waktu, tergantung dia punya berbagai pertimbangan seperti itu. Nah, misalkan disebut suatu obligasi range-nya 101 sampai 103. Boleh nggak reksadana transaksi di luar range itu? Boleh kalau menguntungkan. Saya bisa beli di harga 90. Why not? Ada yang BU, saya bisa beli di harga murah kan. Tapi kalau saya beli di harga 104, nah saya akan dapat surat dari OJK. Kenapa harga wajar obligasi ini 101 sampai 103, kamu mau beli di harga 104. Nah, sama juga kalau saya jual. Kalau saya jual misalnya range-nya 101 103, saya jual 104. Oh, nggak apa-apa, malah saya untung. Tapi kalau saya jual di bawah 101, saya juga kemungkinan akan dapat surat dari OJK. Kenapa saya melakukan transaksi penjualan di bawah harga nilai pasar wajar? Belum tentu salah loh ya. Ya kadang-kadang misalnya lagi BU, apa boleh buat kalau jual di harga gini nggak ada yang mau, terpaksa saya jual di harga bawah. Nah, hal-hal seperti itu bisa dijelaskan. Jadi belum tentu itu semua adalah pelanggaran. Cuma mungkin harus punya kertas kerja yang baik. Nah, jadi kalau di obligasi, transaksi itu mengacu pada kisaran nilai pasar wajar yang dikeluarkan oleh lembaga penilai harga efek. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan ARB sih. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.